Shalom, selamat pagi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan berbagai aktivitas kita masing-masing di hari ini, kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan. Sepanjang malam ini Tuhan Yesus, Engkau telah menjaga, melindungi kami, dan di pagi ini kami boleh buka mata, kami masih menghirup nafas yang masih Tuhan berikan. Berarti ada kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kami. Tuhan, saat ini sebelum kami melakukan berbagai aktivitas kami di hari ini, kami berdoa kami akan mendengar firman-Mu. Tolong kami supaya kami mengerti akan kebenaran firman-Mu, supaya ketika kami baca dan merenungkan firman-Mu, kami memiliki hidup yang semakin hari semakin mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Pola pikir kami yang salah diubahkan oleh firman-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, di pagi ini kita akan baca di dalam Ibrani pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Ibrani pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Ibrani 3 ayat 15. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita mengikuti perkembangan dan keadaan dunia ini melalui media massa, media elektronik, media cetak, maupun dalam pengalaman hidup kita sehari-hari di kota tempat kita berada, di daerah tempat kita berada, dengan semakin meningkatnya tindak kejahatan, menandakan juga bahwa apa yang dikatakan Alkitab itu semakin hari terus digenapi. Saudara yang terkasih dan semua orang Kristen pasti menyadari itu, bahwa hari-hari ini adalah hari-hari jahat, dan zaman yang sedang dijalani adalah zaman akhir, saudara. Saudara yang terkasih, meski orang Kristen tahu bahwa hari ini adalah hari-hari yang jahat, banyak orang Kristen yang tetap saja tidak mau berubah. Mereka masih saja berkompromi dengan dosa. Mereka masih hitung-hitungan dengan Tuhan. Kehidupan Kristen mereka tetap saja suam-suam kuku. Tuhan tidak berkenan dengan kerohanian yang suam-suam kuku itu, saudara. Wahyu 3 ayat 16 mengatakan, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Saudara yang terkasih, ketika kita pergi beribadah di gereja, atau kita mendengar renungan di pagi hari melalui channel YouTube, atau malam, siang, setiap saat kita bisa mendengar firman Tuhan, dan firman Tuhan banyak mengingatkan kita bahwa pergunakanlah kesempatan yang ada. Hari ini adalah hari yang jahat. Kita tahu itu, kita sadar itu, tapi kita tidak mau berubah. Kalau dulu orang berzina, orang bercerai, itu adalah satu aib yang tidak usah dikatakan. Dulu orang kumpul kebo itu sesuatu aib, dan itu bisa mencemarkan nama keluarga, bisa diusir dari kampung dan sebagainya macam. Tapi saat ini kita lihat orang berzina, orang bercerai, orang kumpul kebo itu biasa, dan itu tidak menjadi sesuatu yang aib lagi, dan masyarakat bahkan orang Kristen melakukan itu dan menganggap bahwa hal itu wajar saja, biasa-biasa saja, saudaraku. Saudara, orang Kristen yang enggan berubah adalah salah satu tanda dia sedang terjangkit virus kemalasan rohani. Artinya dia tidak mau berubah dari rohani yang tidak baik menjadi baik. Seperti saya tadi katakan, meskipun sudah cukup sering mendengarkan teguran dan nasihat firman Tuhan, tetap saja mengeraskan hati. Sudah lama mengikut Tuhan, bahkan menjadi pelayan, hidupnya tak mengalami perubahan, karena selalu menunda-nunda waktu untuk taat, saudara.
Firman Tuhan yang kita baca hari ini, Ibrani 3 ayat 15 mengatakan, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu seperti dalam kegeraman saudara. Itu berarti saudara, ketika Tuhan menegur kita melalui firman-Nya, kita harus berubah. Jangan menunda-nunda waktu. Karena kadang-kala waktu itu sudah tidak ada lagi buat kita. Waktu itu sudah selesai. Saudara, orang yang malas rohani adalah orang yang enggan keluar dari zona nyaman. Tak mau membayar harga, membiarkan diri berada dalam kubangan dosa. Dan itu terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Meski semua makan makanan rohani yang sama dan mereka semua minum rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Tapi toh mereka tetap mengeraskan hati dan memberontak kepada Tuhan. Sehingga Tuhan menyebut mereka sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Ulangan 9 ayat 13. Sesungguhnya mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk. Dan kemalasan rohani inilah yang akhirnya membuat sebagian besar bangsa Israel mengalami kebinasaan sebelum mencapai Kanaan. Begitupun juga yang dialami keluarga Imam Eli. Sekalipun sudah tahu bahwa anak-anaknya hidup menyimpang dari kebenaran, Imam Eli selalu menunda-nunda waktu untuk menegur, membiarkan mereka tetap hidup dalam dosa, sampai akhirnya Tuhan menimpakan hukuman atas keluarga Eli. Saudara yang terkasih, penyakit malas rohani yang dibiarkan terus-menerus akan mengakibatkan kematian rohani. Dan satu-satunya cara untuk mengobati kemalasan rohani adalah segera bertobat. Karena itu bila hari ini, ketika engkau mendengar renungan firman Tuhan di pagi ini, jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu saudara. Karena Tuhan bisa saja menegur kita. Saudara yang terkasih, apa yang dilakukan oleh bangsa Israel, jangan sampai kita mengulanginya kembali. Marilah kita datang kepada Tuhan dan mengatakan bahwa Tuhan, saya mau berubah. Kalaupun saya ada hidup dalam dosa, kalaupun saya sementara melakukan perbuatan yang salah di matamu, saya mau berubah. Tolong saya Tuhan, supaya saya tidak mengeraskan hati saya. Saya dengar suaramu di pagi ini, karena itu saya mau berubah dan pulihkan saya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan, ampuni kami. Kadangkala kami sudah tahu banyak tentang firman Tuhan, tapi sering kami melakukan kesalahan yang berulang-ulang. Tolong kami supaya kami tidak mengeraskan hati kami, sehingga kami mati dalam kekerasan hati kami itu. Tolong kami supaya kami berubah. Ketika Tuhan panggil kami sudah siap dan kami ada di jalan-Mu Tuhan Yesus. Kami tidak sama seperti orang Israel yang tahu akan kebenaran firman-Mu, tapi mereka memilih untuk memberontak. Mereka mengeraskan hati mereka ketika ditegur oleh-Mu Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan, supaya kesalahan-kesalahan itu tidak kami lakukan. Kalaupun ada banyak kesalahan yang kami lakukan selama ini, tolong kami supaya kami keluar daripada itu semua. Dan kami mau hidup di jalan-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa bagi setiap orang yang mendengar firman Tuhan di pagi ini. Tuhan memberkati dan Tuhan memulihkan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin.